Oke. Kira-kira gitu. Oke. Bang Aristo, apakah memang seperti itu ya? Jadi secara hukum memang dari status PG, apalagi ini sudah SP3, ini kan sudah diterbitkan. Ini apakah memang masih ada mungkin celah untuk bisa dijadikan atau dibidik lagi menjadi tersangka? Apalagi kalau tergantung dari PK nanti ini. Jadi kalau pertanyaannya mungkin apa enggak, theoretically mungkin ya. Desain hukum memungkinkan untuk itu, tapi practically polisi harus sangat hati-hati. Kenapa? Saya kasih alasannya ya. Yang pertama kita lihat dulu alasan dari pra-peradilan. Argumentasi utama pra-peradilan itu dimenangkan oleh Peggy adalah Peggy tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Artinya ketika Peggy ditersangkakan atau pertama kali di DPO tahun 2016 dan ditersangkakan tahun 2024, dia nggak pernah didengar dulu. Nah, ini kan persoalan seperti ini persoalan yang bisa diperbaiki. Ya, secara teoritis itu bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang sulit? Begini, kita lihat kemarin pra-peradilan. Tadinya saya pikir di pra-peradilan itu polisi akan memberikan bukti yang akan sulit dibantah. Misalnya apa? Tadi yang Pak Arianto katakan bukti-bukti scientific crime investigation itu bukti-bukti apa sih? Misalnya bukti-bukti CCTV, bukti-bukti sidik jari, ada misalnya di alat untuk menyiksa korban ya. Saya pikir itu yang akan keluar, tapi yang akan keluar itu kan pertama buktinya bukti ahli misalnya. Ya, kemudian buktinya bukti surat, ijazah, KTP. Ini kan bukti-bukti yang kurang meyakinkan, apalagi bukti ahli. Bukti ahli itu kan bisa disetel. Mau ngomong apa ya? Ada kemungkinan bisa disetel. Nah, itulah yang saya pikir dengan amunisi sekarang, dengan bukti-bukti sekarang, sulit bagi polisi untuk mentersangkakan lagi kecuali mempunyai bukti-bukti yang straightforward, bukti-bukti yang begitu kuat. Karena ada pertanyaan lagi ketiga tadi yang Mbak Agita katakan. Ini Peggy-nya nih Peggy yang ikutan membunuh, ikutan menyiksa atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan soal Peggy Setiawan atau Peggy Peron itu orang yang sama atau orang berbeda. Pertanyaannya, apakah orang ini ikut serta dalam tindak pidana tahun 2016 lalu? Nah, bukti-bukti ini yang belum ada sampai sekarang. Jadi sederhananya mungkin bisa jadi tersangka lagi, mungkin, tapi syaratnya sangat berat. Itu ya. Kemudian ditambah lagi tadi Pak Arianto mengatakan soal putusan hakim yang tidak bisa lagi akan gugur tindakan-tindakan lanjut dari kepolisian. Saya berbeda dalam memahami konteks itu ya. Beberapa kali juga berdebat soal ini. Jadi putusan hakim pra-peradilan itu tidak dimaknai tentang tindakan-tindakan polisi yang future, yang masa depan. Tidak mungkin putusan hakim menghakimi satu situasi yang belum ada. Itu tidak mungkin. Ya. Yang ada putusan itu harus diterjemahkan produk-produk derivatif dari penetapan tersangka. Apa itu produk-produk derivatif? Yaitu penahanannya, penyitaannya, itu yang gugur. Jadi itu tidak menghakimi future action, tapi yang dihakimi adalah produk derivatif dari penetapan tersangka. Itu yang berbeda dan harus diluruskan tuh. Oke, kalau nanti disebutkan ya, kan dari pra-peradilan sendiri bukti-bukti yang dihadirkan kalau kata Bang Aristo ini tidak cukup kuat. Bagaimana jika nanti pihak kepolisian menghadirkan bukti baru? Tidak hanya kesaksian saja, tapi ada bukti-bukti lainnya. Nah itu yang harus dilakukan, tapi saya nggak tahu ya. Kalaupun dia punya, pasti sudah dia keluarkan. Kenapa? Gini, ini kan persoalan ini kan lahir karena carut-marutnya penyidikan tahun 2016. Kemudian bangkit lagi, kemudian diekspos carut-marut itu. Pertanyaannya apakah dia punya bukti-bukti itu? Apakah masih ada bukti-bukti itu? Kalaupun ada, mestinya kan sudah dikeluarkan dari awal ketika ini exposure-nya begitu besar. Kan kita sederhana aja. Ponselnya itu kan disita. Saya lihat salah satu BAP itu, kemudian barang yang disita itu BAP menerangkan saksi tentang perencanaan pembunuhan ada di ponsel. Tapi ponsel itu tidak pernah dijelaskan. Ya, polisi juga tidak pernah menjelaskan apa percakapannya. Bukti-bukti seperti itu kan adalah bukti-bukti yang sulit dibantah, bukti-bukti yang sulit disetel. Tapi kalau bukti-buktinya cuma saksi, bukti-bukti ahli, ini bukti-bukti yang bisa disetel, nggak semuanya bisa disetel, tapi ada kemungkinan bisa disetel mau ngomong apa. Nah, karena bukti-bukti yang tidak meyakinkan ini, maka saya pikir sulit bagi polisi untuk menetapkan tersangka lagi, walaupun secara hukum kemungkinan itu ada tadi Pak Arianto jelaskan. Saya setuju dengan itu. Oke, langsung ke Bang Marwan. Bagaimana nih respon kemudian jika nanti pihak kepolisian memiliki bukti tidak hanya berupa kesaksian yang dikatakan oleh Bang Aristo, tapi juga ada bukti-bukti dari CCTV atau bukti lainnya? Bagaimana? Saya berani mengatakan tidak mungkin. Kenapa Bang? Kalau mungkin ya kenapa yang nggak kemarin dong?
Sidang kemarin kan, sidang nggak mungkin dia kalah ini kok. Kok baru mau mencari sekarang kok? Ya sekarang itu aja Mbak. Nggak, saya berani mengatakan kalau kemarin saya 99% saya katakan menang. Bukti menang kami kan. Ini 99% nggak mungkin terjadi. Si Peggy Setiawan dijadikan tersangka lagi. Sangat bersiko bagi polisi. Oke. Sangat bersiko menurut saya nih Mbak ya. Sebab saya bilang Mbak, Peggy Setiawan sama Peggy Peron itu beda Mbak. Udah berbeda loh. Sangat berbeda sekali. Alamat berbeda, umur berbeda, tinggi berbeda. Mau dipaksakan. Udah itu mana sekarang buktinya yang diberikan oleh polisi itu mana? Kalau ada memang ada, saya bilang ada darah korban di baju Peggy Setiawan, itu baru oke. Ada sidik jari. Sangat bersiko. Saya bilang saya berani mengatakan 99% tidak akan mungkin. Kami siap juga menghadapi dari pihak polisian. Kalau seandainya ditersangkakan lagi, siap kami lagi. Dan semoga menjadi gagal lagi, kalah lagi kedua kalinya. Oke. Pak Rianto, ini kan Barreskrim sendiri mengatakan akan dilakukan evaluasi. Tapi ini evaluasi dari pihak kepolisian ini seperti apa? Karena kan dari tadi dikatakan ini harus ada bukti-bukti yang jelas. Apalagi kalau tadi Bang Marwan mengatakan ini jelas tidak ada buktinya sama sekali. Evaluasi yang dilakukan oleh Polri itu ya, kalau untuk masalah reserse ini ada 3. Evaluasi oleh Kabareskrim, itu dia akan mengevaluasi teknik penyidikannya. Benar apa enggak? Makanya itu kemarin masih akan dicek oleh Kabareskrim, kok pra-peradilannya kalah. Kan gitu. Kok kemudian yang tahun 2016 itu dipersangkakan orang, bukti-buktinya kurang bagus gitu. Ini tanggung jawab daripada Barreskrim sebagai pembina teknis reserse seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi apabila terjadi cacat kayak gini. Yang kedua adalah evaluasi oleh Propam. Propam itu akan melihat pada etika, attitude ataupun perbuatan daripada individu-individu. Seperti contoh sekarang Rudiana itu, kemudian penyidik dari Polresta itu, individunya apakah dia melanggar etika atau tidak. Yang ketiga oleh Irwasum. Irwasum itu memeriksa apakah unit reserse di Cirebon dulu itu sudah bekerja perfect apa tidak. Itu 3 itu yang itu. Nah kemarin kalau istimewa saya, meskipun ini 3 ini sudah turun, ya, dia akan melihat kan apakah ada cacat hukumnya. Mungkin dia menemukan ada cacat, misalnya si Rudiana itu mungkin diindikasikan dia ngeroyok dan sebagainya, itu ya. Tapi kemudian temuannya kan belum ada. Karena apa? Karena sampai sekarang putusan daripada 2016 itu membenarkan penyidik. Artinya membenarkan apa? Hasil penyidikan itu diperiksa oleh jaksa clear and clean. Jadikan tuntutan oleh hakim, sudah diperiksa selama berapa bulan, diputuskan tes ini memang melanggar bersalah. Selama putusan ini ya, tidak dianulir, para pimpinan dari para polisi pasti akan ragu untuk mengatakan ya anggota saya itu salah gitu. Itu karena secara teoretik ya, itu apa yang dilakukan penyidik tahun 2016 itu masih tidak ada salahnya kalau tidak dianulir oleh PK ini gitu. Jadi sampai sekarang ini kemarin tuh Propam kan nggak menemukan pelanggaran etik ya, kan gitu kan. Barreskrim ya cuma paling ngomong akan kita evaluasi. Kan dia nggak ngomong itu penyidikan keliru kan enggak gitu. Nah, jadi ini kuncinya adalah kepada itu tadi Bu. Kalau ini nanti kemudian keputusan PK itu menang dan kemudian ini dianulir, barulah itu nanti akan diwalusa kembali pasti mulai dari sidik ulang itu tadi. Clear nanti. Nah, ini Rudiana dilaporkan itu bagus menurut saya. Karena kemudian memungkinkan Rudiana untuk diperiksa lebih dalam lagi, dia sebagai tersangka, apakah dia itu melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh rame-rame itu dengan cara scientific crime investigation juga. Nanti akan disidangkan di pengadilan umum. Apakah dia melanggar apa tidak pidananya itu. Kalau melanggar pidana dan dihukum 3 tahun, dia pasti akan dipecat pakai kode etik. Kira-kira begitulah, mekanisme pengawasan polisi itu kayak gitu. Oke, sesaat lagi saya akan minta tanggapan langsung dari Bang Marwan dan juga Bang Aristo, namun usai jeda pemirsa kami kembali saat lagi.